sudah mulai ramai untuk dibawakan. Kemarin kita melihat Baxia, sekarang Baxia di ban. Fanny juga di ban karena kita tahu sendiri Super Ken sangat power dengan hero tersebut. Yves juga ditutup karena ini merupakan hero yang memiliki utility power. Bisa jadi hyper carry juga di mid lane. Dan ditambah walaupun sudah di nerf dari Void Blast jaraknya, tapi efeknya tetap menyebalkan. Yap. Jushin masih ya. Jushin sebenarnya dia kena nerf atau balancing ya. Balancing Lumayan dahsyat sih mengubah gameplay ya. Berubah banget dari gameplaynya. Cuma berarti sekarang yang terlepas bakal Assassin ya. Ada Assassin, ada juga mungkin beberapa di area dari EXP lane. Kita belum melihat adanya Sora atau bahkan Yu Chong. Karena dari kemarin kita masih melihat Yu Chong ini masuk banget ke dalam 100% ban or pick. Ya, Kalau ya. Sora udah lepas kemarin. Udah lumayan bisa diakalin lah ya untuk Sora sendiri. Betul. Gue penasaran di ininya juga sih ya, tadi Assassinnya gitu kan. Karena sekarang pertukarannya masih ada Lancelot, masih ada Isansin, masih ada Hayabusa. Tapi untuk Hayabusa kayaknya nggak bakal semua orang yang prayo ya. Betul, nggak semua tim lah ya. Nggak semua tim. Karena depending on gameplay satu, depending on playernya. Ya, Banyak kalau- orang yang lebih suka main Karl Lancelot dan juga Isansin dibandingkan Hayabusa zaman now. Karena ya balik lagi kita banyak yang lihat Hayabusa tuh suka dengan damage instant kill. Terus juga sekarang kan mainnya cooldown. Ya. Main kalau mau main Sky Fisher boleh, tapi ya lebih main ke arah distract. Dan tapi kalau player Hayabusa yang bisa mainin shadow-nya dengan baik, gue jujur lebih suka yang zaman sekarang. Yang cooldown. Cooldown. Karena cooldown ya coach shadow-nya kan singkat juga kan 3 kalau misalkan second. diselesaikan. 40% cooldown 3 second. Ngeledekin top banget itu hero. Parah. Coach shadow, Shuriken cabut. Ya. Tiba-tiba kapan nih dia shadow kill ya? Kapan nih dia shadow kill ya? Bener-bener Nungguin. tarik ulur dong jadinya. Ya. Dan itu memang Pokoknya gameplay. pasti juga. Gameplay pasti. Hayabusa Pokoknya zaman now pasti, jatuhnya. iya. Apalagi kalau lagi winning condition, biasanya kan ada gap gold tuh yang ngebuat Hayabusa kayak berasa, wih kok sakit banget gitu. Makanya itu shadow-nya nempel aja. Wah, Nempel aja setengah udah. darah itu udah hilang tuh cuman pok ya. Itu cuma poke. Dan Iya. kalau misalnya dia kita lihat bisa mainin pasif Warcry-nya, karena nggak beberapa orang yang main pasif Warcry. Kadang kan orang main langsung sikat-sikat, yang penting ada stack di atas ya. Nah, dia Iya. suka lupa tuh stack di atas tambah Warcry juga lumayan. Iya. Ya, Gitu pakai rasanya basic tuh. attack-nya kan, jangan lupa basic attack-nya. Iya. Itu. Sebenarnya simple sih, bayangan sekali, nempel bayangannya jangan langsung pindah ke bayangan yang nempel. Kanan, Ke kiri kiri dulu, Kiri dulu. Kiri baru pindah lagi dan setiap kali lempar bayangan pastikan Shuriken juga kelempar. Itu Tapi dia. bukan Hayabusa, Lancelot ternyata. Lancelot Super Ken yang sempat mendapatkan spotlight juga ya dengan permainan Vulture. Wait. Oh, ini dia yang Manis. sempat aku perbincangkan waktu tanggal 31 Desember kemarin, Lim. Kita udah sempat lihat banyak sekali perubahan, termasuk juga dengan emblem fighter. Semua marksman sekarang hobi banget untuk menggunakan emblem fighter tersebut. Kari naik sekarang. Masalahnya Kari single target, kalau ketemu sama Faramis udah pasti bakal kerepotan. Nggak cuma Faramis, ada Grok juga yang akan jadi kendala nantinya. Tapi gue ngeliat semata-mata Faramis ini hanya untuk Kalea sih, Bre. Jadi tambah lagi dengan adanya Kari, instant burst. Grok dipegangin sama Kalea di Tsunami Slam, di burst sama Kari udah pasti hilang. Makanya recovery-nya udah pasti menggunakan yang namanya Nether Realm. Tapi Berarti- sekarang dengan adanya ya Valentina di ban, klasik Faramis gameplay, ini juga sekaligus ngedinai untuk adanya pick atau tindakan kalau emang nanti Tian Yokoi mau bawa glue. Berarti pancing-pancingan aja ini Lebih ya. ke arah just in Iya. case aja ya. Just in case aja. Oke. Just in case mereka agak cukup lumayan berani di atas ya. Ya. Kita kalau lihat pick ke arah Faramis di atas. Cuma posisi yang saat ini masih terbuka adalah lapu-lapu nih. Ngomongin karena lapu-lapu, kenapa ini sangat fit in dengan posisi yang dimiliki dari tim DFYG. Pertama dia punya Kalea, kedua lawannya ada Faramis. Cepat untuk menyelesaikan ultimate dari Faramis dan bisa nge-follow up apapun yang diangkat oleh seorang Kalea. Bisa masuk ke opsi sebetulnya. Masih bisa masuk opsi. Tapi ini kayaknya dari teman-teman Evil dia mau pakai hyper carry deh metodenya deh. Mungkin kiri kanan fighter ya. Ya. Itu lebih efektif daripada mereka bawa satu marksman lagi gitu. Let's say kayak asuransi late game Cloud misalkan ya, misalkan. Misal, oke. Ya, kalau belum di ban Ruby, kalau misalnya mereka mau main ke arah Isansin hyper carry. Iya, mendingan hyper carry daripada ditambahin kayak Cloud gitu. Karena menurut udah ada gua Faramis bagi. Shunshin kan, kayak sayang banget ya. Let's see kalau misalkan emang butuh magic mungkin masih ada Harit. So Bisa. far semenjak adanya nerf kan Harit udah mulai kurang populer. Dan kita mungkin beberapa kali bisa aja melihat Harit, tapi ya di posisi seperti ini menurutku possible banget. Apalagi lawan matchupnya adalah Kari. Ya. Jadi setidaknya untuk di 4 level awal aman lah, gak ada masalah. Masih unggul ya. Masih unggul banget. Esme di band. Ini respect. Makin mensinyalkan nih. Tapi kayak respect ke Veldora juga sih ini, Bre. Iya. Selain dari memang sinyal Haritnya yang muncul,
Veldora juga kan ya kita tahu lah Esme-nya buset itu Iya. semua orang dipegangin sama Esme. Tapi jangan lupa masih ada lapu-lapu. Pertanyaannya, Iya. apakah Povius juga lapu-lapunya masih akan Povius lapu-lapu itu apakah akan diambil terlebih dahulu untuk gear? Karena ingat, Evil bakal pick duluan di sini. Bentar deh, kalau gua Lapu-lapu Ruby, gue suka Ruby sih. tiba-tiba mikir bisa jadi Poviusnya di Evil. Iya kan? Kayak kita udah ngeliat slot. cancelan slot, ada Kari juga. Sementara untuk kaliannya juga dia nggak bisa langsung di sunburst di early game. Karena Povius udah pasti bakal langsung fight back dengan Dark Wave. Iya. Wah, lapu-lapu udah nggak ada lapu-lapu ya. Oke, good band. Clear. Good band di sini. Sekarang tinggal ketentuannya ada di ini nih, ada di Evil. Dia harus muncul dulu keempatnya, entah itu XP-nya atau goldnya atau jangan-jangan di flex kayak Cici Flex aja nggak sih? Flex. Flex aja nggak sih? Kayak Ruby duluan gitu. Iya, Ruby yang aja muncul. nggak sih? Karena ini penting juga. Jangan lupakan slot dari Super Ken loh. Ya, let's see. Kalau misalkan emang ternyata mereka ambil Ruby terus last pick-nya karena Povius itu bakal lebih eksplosif lagi menurutku. Lebih oke ya. Lebih oke banget. Kata Arlord duluan. Oh, menarik. Oh, ini udah pasti di EXP dong. XP Arlord harusnya. Iya. Kalau ngomongin Kecil chance-nya di gold. Iya, ditambah lagi lawannya udah kari. Ya di awal gak enak banget. Dia Nggak. Vengeance jadi bisa kena spinning light wheel berarti. Tapi untuk Janfeng Yogwai, mereka butuh XP yang badan sih. Karena kalian bukan tipikal yang akan ada di depan kan. Dia tipikal kagetan yang akan langsung banting satu orang. Fall of damage juga udah ada. Hero tumbal mungkin bisa dibilang Teris lah. Teris lah. Karena Aku merasa ya minimal emang harus ada badan sih. Either Jatuhnya Teris lah. hero tumbal aja kan. Atau jangan-jangan malah enggak sih. Kalau Poviusnya di arah kiri, aku merasa dia cuma buat ngejawab dari Arlott dan itu kayak enggak jadi solusi. Kalaupun jadi glue, ya agak sangat disayangkan tapi ternyata menuju ke Alice. Wow, ditambah dengan Lunox. Wow, Wait. masif banget ini dari damage-nya. Ini bener-bener mereka mengandalkan damager yang just in case early-nya gagal mereka punya kari. Just Iya. in case ini karinya nggak perform masih ada Lunox. Iya. Tapi Dan lebih single simpel, target. lebih simpelnya gini sih. Di awal dia akan main sama Lunox dulu. Di mid to late game mungkin akan pindah bareng sama Kari. Dan tapi ini mesinyalkan juga nih untuk Faramisnya bawa Purify aja. Karena ya Faramis tinggal main di belakang. Siapapun teman yang di Tsunami Slam dia bakal langsung backup Ya. dengan cepat. Itu yang gue bilang tadi, pancing-pancingan nih. Jadi kalau misalkan gak ada Tsunami Slam tapi ada kondisi-kondisi yang membuat dia harus buka Netherrealm, mau buka apa enggak? Itu Iya. trigger di situ aja terus. Freya Freya. ternyata. Bukan Iya. Among the Plan kali ini. Among the Plan-nya di ban soalnya. Bener, band Tapi kedua kalau tuh. lihat dari 5 pick yang sudah muncul, Tianfeng Yogwai atau Evil? Putih yang gue sih. Di FYG gua. Kelihatan ya? Bukan kelihatan, gua agak kurang suka sama pick terakhir ya. Oh, Freya. Ya. Yang tidak sesuai dengan Ranger Mas. Apakah ini tidak menjadi solusi karena padahal udah ada Faramis sebagai cancellation dari gankingnya kalian? Let's see to the land of dawn. Untuk pertandingan kali ini siapa yang akan menyusul Busquets ke 02 Evil atau Tianfeng Yogwai bersama dengan Ranger Mas dan juga Lim Kocho? Sebelum menuju ke arah game selanjutnya, kita ingatkan kembali untuk para tim yang bertanding ini best of one series, kecepatan kalian sebelum menuju ke arah decider match hanya di game ini. Menuju ke match selanjutnya atau menuju ke arah decider match yang akan memulangkan menuju ke arah airport. So tanpa berlama-lama, M7 mana tepuk tangannya? Let's go to the land of town. Oke, kalau dari farming gue rasa Lancelot, Samsin ya ini dua-dua assassin yang tipikal farmingnya lumayan cepat ya. Apalagi kalau misalkan mereka juga gak terganggu sama sekali, patternnya lancar. Ya di turtle pertama atau di turtle kedua mereka juga akan udah mulai ngejar item pertamanya. Dan ini yang sempat kemarin muncul juga kan, fighter lawan marksman, Freya versus marksman. Kalau kemarin Cloud, kalau sekarang Kari. Gue kurang suka landingnya jadi agak pasif aja sih jatuhnya. Mereka kurang agresif dari awal. Oke, tapi lihat apa yang dilakukan Super Ken. Masih mencoba untuk mendapatkan satu bal itu. Wonder terlalu jauh. Bahkan kali ini Aether mendapatkannya tanpa ada Power of Retribution. Kerugian di tangan dari tim Tianfeng Yogwai. Tapi lihat di depan sana dengan Power of Lifesteal yang cukup tinggi. Si Ilah bakal coba dipaksa untuk mengeluarkan Purify-nya sekalipun itu keluar. Itu nggak baik untuk dirinya sih. Yep. Dan jangan lupa ya untuk Kalea ini powernya bukan cuma Tsunami Slam. Dari heal pasifnya itu loh. Kalau mereka bisa manfaatin itu jadi wah itu bisa jadi power tambahan untuk Kalea sendiri. By the way dari emblem, Fighter Emblem Festival of Blood yang dipakai oleh Freya-nya beda dengan Kari. Ternyata Long dia menggunakan Master Assassin Ji.
Ya. Di talent keduanya, bukan nyari sustain, dia nyari damage. Karena gini, dia melihat potensial di mana Freya ini akan dilepas seorang diri untuk berada di area gold lane. Dia gunain Freya karena dia tahu dia akan bisa menahan Kari. Dan Kari butuh damage tersebut untuk bisa melawan Freya sendirian. Karena dengan adanya Alice yang tidak terlalu power di early game berbanding jauh dengan Arlott, ini membuat Evil kayaknya bakal lebih kuat dalam pertarungan 4 lawan 4. Dan Venue gue nggak mungkin nurunin romernya, harus membantu ke arah gold lane. Dan lihat sudah teamfight di depan sana. Super Ken memasang flicker dikeluarkan dan first blood di tangan dari seorang Yoen. Di depan sana berpasukan dari tim Evil, mereka mencoba untuk membalaskan kembali Karen dan Kir. Berhasil menutup jalan, the power of Retribution akan coba diadu di depan mata depan diri dia. Retribution from Kir dengan free membantu pasukan dari tim Evil, mereka menuju ke arah belakang. Less for nothing. El sapu jaga dan Vel versus everybody, fokus menuju ke arah seorang Aether, tapi nampaknya gagal. 4 versus 1. Ada yang nggak akan ngelepasin abangnya, tapi sorry to say 1 lawan 4 untuk saat ini masih belum bisa Alice-nya. Ketarik tadi. Kalau nggak ketarik, hilang itu tadi. Fix Veldora pasti dapetin killnya. Tapi jelas, keuntungan untuk Jihan Feng Yuguai. Mereka dapetin turtle-nya, mereka juga punya kill duluan. Iya, gue ngeliatnya dari tim Evil ini agak sedikit maksa sih di fight turtle-nya. Dan yang kita lihat tadi ya, satu buah channelingnya itu yang ngebuat Super Ken dapat retribution. Iya, itu kalau nggak channeling kayak mau hidup lagi itu nggak dapet tuh retrinya. Dari waktu dia pas ghostnya itu kan. Iya. Untuk hidup lagi ada durasi sedikit yang dia akhirnya nggak bisa retri. Itu dia. Pas banget. Itu udah dipecat gue yakin Ether. Udah, cuman emang nggak bisa. Karena chance-nya menurutku tadi retribution ini di Ether, bukan di Super Ken. Karena dia Iya. habis ngedes. Pas banget ya tadi, timingnya juga oke banget buat Aether. Tapi by the way dari Faramis sendiri ya, untuk Netherrealm dia akan lebih cepat terbuka. Tsunami Slave, follow up tim dengan instant kill Yoen. Namun Netherrealm gak bisa menyelamatkan sosok Tesla Faramis untuk kesekian kalinya. Faramis akan menjadi bulan-bulanan warga Super Ken. Kali ini kembali lagi berhasil mendapatkan point kill. Jujur di sini, di game kali ini, gue ngelihat Super Ken agak lebih bebas dibandingkan game-game sebelumnya. Iya, makanya gue bilang tergantung XP-nya Ji. Super Ken ini kalau memang dia bebas free farming, dia bisa carry, maksudnya dia bisa diberikan tanggung jawab untuk gendong gamenya. Fury Hammer di item pertamanya, damage-nya jelas udah ada. Mungkin ada beberapa yang nge-skip Fury Hammer langsung ke War Axe gitu kan. Tapi dengan Fury Hammer di item pertama, berarti dia siap untuk ikut team fight. Oke, early game mungkin sudah lewat, udah mulai masuk ke arah mid game. Dan lihat di arah bottom lane Long bakal coba untuk bertahan sekeras itu, dia mencoba untuk ditumbangkan oleh 2 player dari tim Evil. Sedangkan early game yang sudah dilewati oleh Alice membuat dirinya sekarang berada di power lebih confident untuk menuju ke arah backline. Ya, tergantung nih. Sekarang Vision udah kebuka, Aether udah sadar nih. Bisa kontes turtle yang kedua, apalagi mereka bawa Faramis. By the way, Netherrealm belum ready. Hunter Strike udah jadi dan setup. Bakal coba dipasang menuju ke arah Alice dan para pasukan dari tim Evil kali ini mereka tertangkap. Masih Netherrealm menyelamatkan para pasukan dari tim Evil, para pasukan dari tim Tianfeng juga melepaskan turtle mereka yang mereka miliki. Long gak bisa melakukan follow-nya damage, mundur ke belakang dari seorang kill. Dan Dion kali ini merasa melakukan sedikit distraction. Setidaknya at least mereka nge-buying time sampai sosok dari seorang kalian kembali lagi hidup, kembali ke lane out. Dan tapi Super Ken sakaratul maut gak mungkin bisa dipaksa depakan. Flicker dipaksakan mau point kill. Ditukar dengan turtle, agresif dari Kira yang mungkin uncalculate menurut gua atau miscalculate, membuat dia harus terperangkap yang harusnya nggak ada poin kill sama sekali. Iya, terlalu semangat, tapi lihat bagian bottom lane-nya, mereka coba paksa. Dapat. Pasti dapat. Damage yang diberikan dan lihat di arah bottom lane Vel mencoba seorang diri bertahan dari 3 pemain yang terlalu sakit damage yang diberikan. Crowd control pasti dari seorang Freya. Damage burst yang diberikan dari Aether itu membuat Vel kali ini porak-poranda. Iya, walaupun memang Alice terkenal dengan durable yang kuat banget, tapi ditabrak lagi. Tsunami Slave, instant kill. Final Slash dikeluarkan di depan sana membuat Gear harus tenggelam. Nggak ada jalan untuk pulang karena cuma ada Flicker yang bisa nyelamatin dirinya, dan sedangkan Flicker sudah dipakai untuk mengejar Super Kane. Karena memang menurut gue ya, mereka maksimalin kiri kanan itu udah jadi opsi terbaik buat Jihan Feng Yuguai. Mereka kan tipikal pick off nih. Jangan sampai mereka tuh dipancing untuk 5 lawan 5. Karena ketika ada Faramis, disitulah tim fightnya akan jadi berat sebelah. Dan ini maksimal banget sih. Pergerakan dari Z. Dari awal bahkan sebelum turtle muncul, sampai sekarang turtle-nya udah hilang 2 kali. Dia tahu targetnya. Dan ya kayak tadi di draft kita udah ngomong, di awal mainnya sama Lunox dulu. Yes. Baru nanti main sama Kari. Fleksibel lah. Iya, karena dua-duanya ada yang dibutuhin di early, dia pakai Lunox.
Kalau early-nya kalah ya pakai carry di late game. Dan Iya. kalau ngomongin karena Z dia udah plating time di item yang pertama, ini menjadi sebuah keuntungan untuk Tianfeng Yoga ya harusnya. Tapi gue nggak ngelihat agresif itu, Lim. Gue nggak ngelihat plating time ini akan digunakan terus. Oh, ada Tsunami Slam. All in langsung dipasang dengan adanya Gear melakukan Fan Slash. Flicker belum ada, tapi Yon kali ini bisa menyelamatkan dirinya dengan adanya Order Bilious. Mampukah Flicker Pro defensif, dan ingat Freya tidak akan kenal kendor. Dan langsung ada Long di sana mencoba untuk menyelamatkan para pasukan dari tim Tianfeng Yoga. Itu dia tipikal hero charge dari Freya, bahkan dia turret pun hampir diterobos tadi. Long terpaksa untuk mundur lagi. Kalah jumlah, tapi setup Dara Turtle harusnya tidak semudah itu. Kalau gue lihat, gue punya sebuah statement nih, Lim ya. Kalau mau pakai Freya, yang pakai Freya kalau bisa orangnya harus setengah gila. Kenapa? Dia tahu power of CC dan dia juga tahu untuk ngejar ke arah sana. Untuk masuk ke dalam turret, kalkulasinya harus tepat. Oh, Retribution, Aether. Oke, bakal coba dipas di depan sana. Aether, instant kill belum terjadi. 9 rounds at the Devu this time. Membuat para pasukan dari tim Evil, mereka masih dalam pondasi yang cukup kuat. Masuk ke dalam dari Yoin, kali ini tidak bisa membuat satu buah perubahan. Tapi Final Slash yang miss membuat Gear kelihatan gelap. Flicker dikeluarkan oleh Long. Dibalikan kembali keadaan one by one situation. Endless battle-nya nyala. Membuat true damage menjadi penutup para pasukan dari tim Tianfeng Yoguai. Ada sedikit keraguan-raguan sepertinya dari Tianfeng Yoguai tadi, dibuka oleh Yiwan. Tapi follow up damage-nya sangat-sangat terlambat, bahkan Super Ken-nya nggak mau masuk tadi, nggak ada pantulan untuk function sama sekali. Wah, Sehingga ya gue ngerasa, bawah Yiwan. on one situation. Oh, Aether. Bakal coba ditutup. Nampaknya di jalan sana ada Fel, abangku. Dijemput. Mau kemana dan bakal coba dijemput di depan sana. Langsung Tsunami Slam. Instant kill. Berhasil mendapatkan point kill, tapi Fel terperangkap oleh adanya barikade yang dikeluarkan oleh seorang powerful. Meanwhile, kalau ngomongin ke arah item, masih menuju ke arah anti-kiras kali ini. Akan lebih kuat mungkin, Lim. Yep. Dan Yiwan, ini yang gue bilang adaptasi patch yang lumayan bagus. Genius One dia itu pertama. Defense Glance. Yap, ini make sure siapapun yang diangkat itu akan Instant. bonyok habis. Instant kill possible banget. Mungkin satu-satunya counter ya Paramis. Ya. Person of Wood. Mungkin abis ini langsung menuju ke arah Holy Crystal kalau mereka mau burst banget, atau mau menuju ke arah sosok dari Freya. Apa yang dia lakukan? Terlalu dive in. Kenapa gue bilang terlalu dive in? Dia harus lihat netral objektif di arah top lane itu 15 detik lagi, Lim. Tapi gak masuk. Gak boleh ada kekurangan, gak boleh ada ketertinggalan dari member. Mereka harus 5 versus 5 gitu loh. Tapi cooldownnya gak terlalu lama juga sebenarnya. Ji. Plus dia mau vengeance, jadi harus berani untuk membuka duluan gear stun. Oh, Super Kane. Oke, kita nggak ngomongin tentang cooldown. Kita ngomongin kalau dia ter-takedown dan lihat di arah bottom lane. Kita nggak ngomongin tentang cooldown bisa kembali lagi. Tapi kalau misalnya dia ter-takedown dengan adanya power of objektif yang terlalu offside. Tapi pertukaran kali ini cukup worth it. Cukup worth it. Satu ditukar satu sesama god laner masih oke, nggak masalah. Yep. Ada kompensasi yang ingin coba dikejar sama Tianfeng Yoguai. Mereka mau ngambil Lord tadi, tapi nggak bisa, nggak secepat itu juga. Masalahnya kondisinya nggak memungkinkan untuk Yiwan membuka darkeningnya ke Lord. Cepat dengan syarat dan kondisi Lunox bersama dengan adanya Kari. Turn and condition tuh ada, Lim, di sini. Sama gitu lebih loh. harus free juga sih. Dan Super Ken dia sadar nih kalau nggak bisa untuk lawan Aether, di geng lagi powerful. Masih aman. Masih perform untuk Super Ken, coba untuk melakukan distraction. Tapi dari Zed dan juga Yon kayaknya udah siap standby dengan permainan mereka. Mereka harusnya udah mulai sadar siapapun bisa di-commit. Order Pilias dikeluarkan dari depan sana, tapi lihat cancellation stun-nya menuju ke arah seorang Long. Instant kill. Kejar. Mendapatkan 2 point kill, double kill evil. Memaksa pasukan dari tim Tianfeng Yoguai kali ini. Mereka harus kelepas satu Lord pertamanya. Dari hilangnya 2 sumber damage untuk Tianfeng Yoguai, Lord harusnya jatuh ke tangan Evil secara free, nggak bakal ada kontes lagi. Dan hati-hati loh, ini bukan cuma satu striker dari Evil, mereka punya Freya. Freya ini juga punya damage yang nggak bisa dianggap remeh. Oh, tertarat hilang. Sekarang temponya udah pindah nih. Evil, mereka bisa kuasain game ini. Harus setengah gila main Freya. Tabrak terus. Kalau di rengket-rengket memang udah agak gila, tapi kalau ini harus setengah gila, Lim. Ya, Kenapa? Karena ini kompetisi 5 versus 5. Bener, harus dipikirin dikit ya. Kalau dia nggak usah mikir kan. Iya, kalau lompat dia- dulu bermikir kan. Iya, tapi kalau di sini oke, gue tukar apa ya? Gitu loh, minimal
gue tukar apa ya, gue tabrak ini tukar apa ya. Nah, untuk build-nya juga nih teman-teman mungkin yang kemarin udah lihat juga ya. Sempat dipakai sama Arvi kan untuk Freya, build-nya sama nih kayak gini, ada Corrosion, War Axe juga, ada Endless Battle, 20% cooldown yang dibutuhkan sebenarnya udah lumayan cukup. Tapi hati-hati nih, karena spell Vengeance-nya Fen ternyata nggak kuat untuk nahan damage dari Long. Karena ya true damage kan. Belum Iya. lagi ada Tsunami Slam yang bakal bikin posisi dia hancur banget. Oke. Lihat dari item sih kayaknya Holy yang ngomongin Kara Lunox ya. Holy sih harusnya. Iya harusnya Holy sih. Ini kalau Holy sih udah Z udah harus berani sih ngeflank bareng sama Lunox. Iya. Karena akan mubazir seluruh damage yang diberikan, tapi terlalu sakit apa yang diberikan oleh para pasukan dari tim Evil. Belum diangkat, langsung di arah belakang. Kalau ngeliat damage dari Gear, masih ada flicker dikeluarkan dari depan sana. Fail, nggak bisa nahan damage yang diberikan oleh seorang Freya. Finn dive in lebih dalam lagi dan berhasil mendapatkan satu buah turret dan pulang dengan selamat dengan Nether Red. Evil benar-benar menjadi penjahat kali ini untuk para pasukan dari tim Tianfeng Yogai. Perbedaan target terlihat dari Tianfeng Yogai, di mana ada Veil yang Torn of Ruin kena ke banyak target tapi gak ada follow up damage. Sementara di sisi lain Gear yang tadi diangkat Tsunami Slam itu juga gak ada yang ngehit. Akhirnya selamat semua, stun lagi. Udah jadi Golden Staff untuk Van. Hati-hati nih, Freya-nya udah gak bisa dibendung harusnya. Baksa kah manis? Baksa kah manis? Oh enggak, oke. Enggak. Mereka resikonya tinggi sih kalau tadi. Tinggi banget. Lihat Lunoxnya di atas, Lim. Iya, karena memang mereka punya informasi, Ji. Tidak ada Netherland, makanya mereka tadi kejar sebisa mungkin. Tapi jangan lupa juga 4.000 gold ini ancaman yang lebih serius daripada Netherland. Damage-nya Isansin, damage-nya Freya, ini nggak ketahan. Dan satu lagi, Lim. Kita lihat juga kondisi dari Tianfeng Yogai tadi Lunoxnya di atas, dan mungkin ya ini menurut aku pribadi udah boleh lepasin nggak hanya Gear yang diangkat. Freya pun nggak masalah, as long damage-nya cukup. Yap, Nggak siapa masalah. aja ya. Menurut gua nggak masalah banget. Gue lebih menekankan kalau memang posisinya pas sih. Siapa aja diangkat nggak apa-apa. Karena kalau posisinya nggak pas itu udah pasti Netherland. Karena- Buang-buang doang jatuhnya. Karena damage-nya ini cukup banget menurut gua. Kalau mereka mau main flanking atau mereka mau main trapping, ini mungkin di posisi yang harus berhati-hati. Karena mereka punya Mountain Shocker. Gak bisa sembarangan, Lim, mainin trapping. Enak banget untuk Evil, oke. Hilang trapping ya, buka Mountain Shocker seperti ini. Bisa terlihat dengan sangat jelas. Udah, Ya. selesai trappingnya. Mereka nggak bisa lagi setup. Mereka harus siapin gimana caranya antisipasi kalau trapping nggak berhasil, flanking bisa jadi sebuah jawaban. Yap, dan Lord ini juga nih. Jangan lupa ya untuk Retribution, Lancelot itu enak banget. Order Belias, Tapi udah flicker dan dikejar oleh seorang Freya, nggak ada lagi yang Nggak bisa bisa kabur. head dan Vayne ngebuat Lunox kali ini ngebuang slot skill yang sia-sia. Flicker, Order Brilliant, semuanya dikejar sama Freya. Dan Lord karena udah kalah jumlah harus dikasih Lordnya kali ini free untuk Evil. Dan high ground defense sebenarnya dari Tianfeng Yogai ini nggak terlalu baik loh. Mereka nggak punya spam hero yang bisa clear wave secara cepat, single target semua rata-rata. Ini Lord yang bahaya banget jujur aja. Dan saat ini kalau ngeliat Kara Long, dia udah item yang cukup mumpuni untuk bermain ke arah front to back. Problem utamanya adalah crowd control yang terlalu banyak. Chain crowd control yang dimiliki dari tim Evil ini benar-benar nggak bisa ditanggulangi oleh para pasukan yang Tianfeng Yogai. Jujur kamera di Veil sih. Veil yang bisa ngebait Torn of Ruin ini yang bisa ngebuka Netherland. Tapi objektif turret yang dituju oleh Info. Objektif turret bakal coba dituju, lihat di depan sana langsung ada Tsunami Slam. Dan dalam telah dikeluarkan para pasukan dari tim Evil. Mereka berhasil mendapatkan satu momen kill terhadap Lunox Super Ken. Gak bisa bermain control sisi yang gak ada habisnya. Membuat para pasukan dari tim Evil, mereka berhasil mendapatkan Super Ken. Tapi lihat free dari seorang Long. Double kill, looking for triple kill. Kira-kira jauh untuk pulang. Looking for triple kill Long. Finally dia bisa bermain di menit 15. Early game akses dengan Lunox-nya gagal. Mereka mainkan misi kedua. Early game dibalas dengan late game insurance. Dan masih bisa bertahan Tianfeng Yogai. Mereka menolak untuk tumbang tanpa adanya high ground defense yang pasti. Mereka mengusir pasukan dari Evil keluar dari base mereka. Ini harus makan siapapun. Makan siapapun dulu. Pancing kan kayak tadi pancingnya Yes. dari keluar. Pancing dulu, makan siapapun, dan ini replaynya, Lim. Ini Veldora flawless CC bro. Karena dia tunggu, dia nahan banget nih. Torn of Ruin nggak dibuka. Sampai sekarang belum dibuka dan akhirnya dibuka, boom, kena ke 5 target. Ada yang kena agro dari turret. Longnya free hit. Z dia nggak punya Tsunami Slam tapi dia ngebayang di bagian depan. Tapi oh, you want?
Yowan nih udah mulai harus jaga positioning sih. Karena oke, Veldora. Vel kali ini gagal untuk mendapatkan crowd control, tapi Super Cam mencoba untuk masuk. Tidak ada Tsunami Slam karena didorong dengan ada Final Slash membuat termasuk dari tim Evil. Kali ini mereka yang tersudutkan dari tim Fat di arah mid lane. Dengan wave management di arah bottom lane udah cukup baik yang diberikan Tian Feng Yogwai, tapi sayang sekali far lane Tian Feng Yogwai ini masih belum maksimal untuk mereka bisa kontes di arah bottom lane nantinya. Oke, tapi ini masih everybody games jujurnya. Everybody game. 1400 gold, ini gold yang nggak jauh sama sekali, udah masuk di menit ke-17 juga. Dari segi item, satu immortal baru digrok aja nih. Sisanya mungkin apalagi dari kedua jungle, ini bakal gonta-ganti item seharusnya. Super Ken dengan Queen Swing, respect item, 2 item defensif, brute force Queen Swing. Ini udah pasti nggak bakal bisa di burst dari Super Ken ya. Dengan trigger Queen Swing juga dia bisa langsung Tauros lagi, even itu lagi cooldown. Di sisi lain, Death Flicker. Oh, langsung Tectonic Charge, instan di depan sana, tapi fail. Maka coba untuk menang terlebih dahulu, Gear, bahkan instant kill. Dia top lane, kali ini mereka masih ada Nether Ram. Tapi fail is coming. Langsung Turn of Ruin menuju ke belakang. Sila, One Last Hit tidak bisa digapai oleh Super Ken. Terlalu jauh walaupun ada anak tangga di depan sana. Karena di sini concernnya Lord muncul. Nggak boleh ada small mistake sedikit pun. Gak ada korban lagi-lagi tim fight dari kedua pihak yang begitu intens. Yiwan sekarang dengan glowing, oke dia tahu nih butuh anti regen dari shield fan yang terlalu besar. Tapi lihat setup dari Lord ini dibuka down oleh Tian Feng Yogwai. Sekarang mereka yang akan start duluan. Apakah orang terlebih dahulu dari Tsunami Slam? Fokus menuju ke arah Freya, mundur ke arah belakang, instant kita powerful. Immortality-nya pecah. Mereka masih mendapatkan 1 buah point kill dari Romer ditukar dengan arah mid lane. Apakah ini worth it? Setara dengan semua effort yang mereka lakukan, tapi fail versus everybody. Gak ada following up damage. Fail tumbang sia-sia. Dilepaskan oleh Long. Mereka kehilangan Fail. Mereka kehilangan sosok dari Long. Dan mereka akan kehilangan sosok dari seorang Super Ken juga. Gear masuk terlalu dalam, membuy time sedikit, membuat terlepaskan dari tim Evil. Sepertinya melakukan sedikit kesalahan, terlalu over excited setelah mereka kehilangan satu member powerful. Oke, 2 melawan 3, Lord lagi di setup. Dan sepertinya Tian Feng Yogwai mereka harus merelakan Lord kali ini. Lord yang sudah evolve, mereka harus clear dulu, mereka harus defensif lagi sekarang. Dan yes, Lord ketiga berarti untuk teman-teman dari Evo. Wah, mereka Fail tumbangnya sia-sia loh tadi ini. Mungkin karena tadi memang memaksa untuk kill ke arah Fail dan Event dan gagal. Itu jadi poin utamanya. Mereka ngebuang banyak sekali sumber. Mereka buang banyak sekali tadi dari posisi mereka yang akhirnya ke expose semua. Tapi ini bisa jadi final push jujurnya. Immortal terlihat ada di Z doang. Sementara ya tadi udah cooldown juga dari powerful. Let's see, mampukah Tian Feng Yogwai kali ini bertahan? Karena wave dari landingnya lumayan bagus. Hanya tengah nih yang masuk. Ini Sheila masalahnya. Semakin kalian berdekatan, semakin kalian berdempet, ini damage akan semakin sakit. Long shutdown terjadi dan itu dia instant damage yang sudah dapatkan dari teknologi just membuat melepaskan dari Tian Feng Yogwai. Mereka kehilangan 2 pemain dan selesai semua. Evil benar-benar menjadi iblis untuk para pasukan Tian Feng Yogwai.